Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Aulia Rahman dari kelas pendidikan kimia 6B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Analisis Metabolit Sekunder Jahe atau Zingiber Officinale Roche, kajian senyawa gingerol sebagai agen antioksidan dan antimikroba. Presentasi ini akan membahas kandungan metabolit sekunder pada jahe, jalur biosintesisnya, metode ekstraksi yang dapat digunakan, serta pengujian aktivitas biologisnya sebagai antioksidan dan antimikroba. Kemudian selanjutnya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman berkhasiat obat. Salah satu tanaman yang dimanfaatkan secara tradisional adalah jahe. Sejak dahulu, jahe digunakan untuk mengatasi mual, peradangan, infeksi, dan gangguan pencernaan. Selain itu, meningkatnya kasus resistensi antibiotik mendorong penelitian terhadap bahan alam sebagai sumber senyawa bioaktif yang lebih aman dan berpotensi dikembangkan menjadi obat. Oleh karena itu, kajian terhadap metabolit sekunder jahe menjadi sangat penting. Kemudian selanjutnya profil taksonomi jahe. Nah, secara taksonomi jahe termasuk kingdom Platae, divisi Monolophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber officinale Roscoe. Tanaman ini dapat tumbuh optimal pada ketinggian 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan sekitar 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Di Indonesia terdapat 3 varietas utama, yaitu jahe putih besar atau jahe gajah, kemudian ada jahe putih kecil atau jahe emprit, dan jahe merah. Di antara ketiga jahe merah itu memiliki kandungan gingerol tertinggi sehingga sering digunakan sebagai bahan penelitian bioaktivitas. Nah, kemudian selanjutnya ada metabolit sekunder utama. Metabolit sekunder utama pada rimpang jahe dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu oleoresin dan minyak atsiri. Oleoresin mengandung senyawa fenolik volatil seperti gingerol, sogaol, dan zingeron. Sementara minyak atsiri mengandung senyawa terpenoid volatil seperti alpha zingibren. Dengan senyawa 6, gingerol merupakan komponen dominan yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Sogaol diketahui memiliki aktivitas sitotoksik dan antiinflamasi, sedangkan zingeron berperan sebagai antioksidan dan antidiabetes. Selain itu, terdapat quercetin yang termasuk golongan flavonoid dan dikenal sebagai antioksidan yang kuat. Kemudian selanjutnya yaitu pada jahe terdapat 2 jalur biosintesis utama. Yang pertama adalah biosintesis gingerol yang diawali dari glukosa kemudian melalui jalur asam sikimat menghasilkan fenilalain, asam sinamat, dan feruloil CoA. Selanjutnya terjadi kondensasi dengan malonyl CoA yang dikatalisis oleh enzim DCS dan gas sehingga terbentuk 6 gingerol. Nah, gingerol dapat mengalami dehidrasi membentuk 6 sogaol atau mengalami reaksi
retroaldol yang menghasilkan singgeron. Kemudian jalur kedua adalah biosintesis terpenoid melalui jalur MEP yang menghasilkan alpha singibren sebagai salah satu komponen utama minyak atsiri jahe. Kemudian yaitu rencana ekstraksi. Nah, proses ekstraksi dimulai dari preparasi sampel. Rempang jahe diiris tipis, dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian dihaluskan dan diayak hingga ukuran 60 mes. Selanjutnya dilakukan maserasi menggunakan 50 gram serbuk jahe dan 500 ml etanol 70% selama 24 jam dengan pengadukan. Nah, kemudian filtrat disaring dan dioptimasi menggunakan metode ultrasonic acid extraction atau UAE selama 30 menit pada frekuensi 40 kHz. Tahap terakhir itu adalah evaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius untuk memperoleh ekstrak pekat. Kemudian etanol 70% dipilih karena memiliki polaritas yang sesuai untuk mengekstraksi gingerol serta aman digunakan dalam laboratorium pendidikan. Kemudian slide selanjutnya yaitu uji antioksidan DPPH. Nah, pengujian aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode DPPH. Prinsip metode ini adalah reduksi radikal bebas DPPH yang berwarna ungu menjadi DPPH yang berwarna kuning oleh senyawa antioksidan khususnya gugus fenol pada gingerol. Semakin besar kemampuan antioksidan suatu sampel, maka semakin besar penurunan absorbansi yang terukur pada panjang gelombang 517 nanometer. Nah, aktivitas antioksidan dinyatakan dalam nilai IC50 yaitu konsentrasi dan mampu menghambat 50% radikal bebas. Semakin kecil nilai IC50, semakin kuat aktivitas antioksidannya. Sebagai kontrol positif digunakan asam ascorbat. Selanjutnya yaitu uji antimikroba atau MIC. Selain aktivitas antioksidan, ekstrak jahe juga diuji aktivitas antimikrobanya menggunakan metode Bot microbation pada mikroplet 96 sumur. Nah, parameter yang diamati adalah nilai MIC atau minimum inhibitory concentration, yaitu konsentrasi terendah yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme uji yang digunakan meliputi Escherichia coli sebagai bakteri gram negatif, kemudian ada Staphylococcus aureus sebagai bakteri gram positif, dan Candida albicans sebagai jamur. Kontrol positif yang digunakan adalah amoxicillin untuk bakteri dan fluconazole untuk jamur. Selanjutnya yaitu analisis struktur aktivitas. Nah, hubungan struktur dan aktivitas atau SAR menunjukkan bahwa bioaktivitas gingerol dipengaruhi oleh beberapa gugus fungsi penting. Pertama, itu ada gugus fenol dan metoksi pada pola vinilil. Berperan sebagai donor hidrogen sehingga memberikan aktivitas antioksidan yang kuat. Kedua, rantai alkil pada struktur gingerol meningkatkan sifat lipofik dan membantu penetrasi ke membran sel mikroba. Kemudian yang ketiga yaitu ada gugus beta
hidrosiketon berperan dalam aktivitas biologisnya. Ketika gingerol mengalami dehidrasi menjadi sel kawal, terbentuk gugus karbonil tak jenuh yang lebih reaktif sehingga aktivitas sitotoksiknya terhadap sel kanker itu meningkat. Dengan demikian, struktur kimia gingerol sangat menentukan aktivitas biologis yang dihasilkan. Kemudian slide terakhir yaitu kesimpulan. Dari kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama itu rimpang jahe merupakan sumber metabolit sekunder yang kaya akan senyawa fenolik dan terpenoid dengan 6 gingerol sebagai komponen dominan. Kemudian yang kedua itu biosintesis gingerol berlangsung melalui jalur sikimat dan poliketida, sedangkan senyawa terpenoid terbentuk melalui jalur MEP. Ketiga, metode maserasi menggunakan etanol 70% yang dikombinasikan dengan OAE merupakan metode ekstraksi yang efektif. Yang keempat itu uji DPPH dan uji MIC merupakan metode bioesai yang relevan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan dan antimikroba ekstrak jahe. Kemudian yang kelima, aktivitas biologis jahe sangat dipengaruhi oleh pola vanilin, rantai alkil, dan gugus beta hidrosiketon pada struktur gingerol. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.